Halo semua, perkenalkan saya Priscilla Adisti. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai etika antroposentrisme. Etika antroposentrisme itu apa sih? Secara singkat, etika ini adalah sebuah pandangan yang menjadikan manusia itu menjadi pusat dari sistem alam semesta atau sebagai nilai tertinggi dan segala kepentingan. Alam dan segala isinya itu hanya dijadikan sebuah objek atau sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan di kemudian harinya. Nah, setelah adanya pengertian dari etika antroposentrisme, kira-kira apa aja sih contoh-contoh dari etika antroposentrisme dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nyata yang kita alami adalah konsumsi dan gaya hidup, seperti penggunaan plastik sekali pakai, yang pada dasarnya hal tersebut tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kita ketahui, plastik dalam penguraiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apabila hal ini terus berlebihan, maka akan memberi dampak yang buruk bagi lingkungan seperti penumpukan sampah di mana-mana. Contoh selanjutnya yaitu konsumsi daging dan produk hewani dari peternakan intensif. Peternakan intensif itu apa? Peternakan yang dirancang untuk memaksimalkan produk seperti daging, telur, dan susu dalam waktu yang singkat dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, metode ini tuh biasanya dirancang karena permintaan pasar yang melonjak atau meningkat. Nah, dari peternakan intensif ini akan menimbulkan beberapa kerugian seperti kesejahteraan dari hewan tersebut terabaikan. Karena dari peternakan ini biasanya hewan-hewan itu diletakkan di tempat yang sempit sehingga mereka akan stres. Nah, selain itu, peternakan intensif ini juga mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan karena dapat mencemari air dan tanah yang ada di sekitar daerah tersebut. Contoh nyata lainnya yaitu sifat konsumtif dari manusia itu sendiri. Nah, semakin berjalannya waktu, teknologi itu semakin canggih. Jadi ada beberapa platform online yang mempermudah kita dalam membeli barang atau suatu produk tanpa kita perlu repot datang di toko tersebut. Hal ini akan membuat manusia itu membeli barang secara berlebihan tanpa memikirkan barang tersebut penting atau tidak bagi kehidupannya. Sifat ini akan membuat dampak yang negatif tentunya di kemudian hari, karena limbah-limbah tersebut akan terus menumpuk dan menjadi dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, contoh nyata yang terakhir yaitu penggunaan kendaraan pribadi. Banyak orang-orang sekarang yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum karena dinilai lebih fleksibel dalam mobilitasnya. Padahal, kenyataannya kendaraan pribadi yang semakin banyak akan menyebabkan polusi udara semakin meningkat oleh beberapa faktor. Nah, dari beberapa penjabaran contoh-contoh etika antroposentrisme tadi, memang pada kenyataannya manusia merasa diuntungkan dan merasa nyaman oleh pilihan tersebut, seperti penggunaan plastik sekali pakai yang dirasa lebih mudah, konsumsi produk hewani dan daging dari peternakan intensif untuk menaikkan nilai ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan juga pemilihan platform online yang dirasa lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan terjun langsung ke toko tersebut, dan juga penggunaan kendaraan pribadi yang dinilai lebih fleksibel dibandingkan kendaraan umum dalam mobilitasnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut semakin menguatkan statement bahwa prinsip utama dari etika antroposentrisme ini yaitu manusia itu sebagai pusat moralitas. Alam, hewan, dan lingkungan sekitar itu hanya dianggap berharga apabila berdampak pada kesejahteraan manusia. Dan yang kedua, eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia seperti lingkungan itu hanya dimanfaatkan untuk pembangunan, industri, dan ekonomi. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap lingkungan itu hanya bersifat instrumental. Lingkungan itu dijaga bukan demi kelestariannya sendiri, tapi demi keberlanjutan hidup manusia yang sejahtera dan nyaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam menerapkan etika antroposentrisme ini, kita harus memikirkan dampak-dampak negatif yang diakibatkan di kemudian hari, pendekatan yang lebih berkelanjutan, dan juga sifat tanggung jawab dalam menerapkan etika ini. Terima kasih.